Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berkumpul hari ini. Gimana kabarnya ibu-ibu nih semuanya? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah bagaimana Bu? Sehat, alhamdulillah ibu ya. Jadi tujuan saya pun untuk datang kemari kita berkumpul di sini yaitu kita belajar bersama-sama dalam pembahasan kita pertemuan hari ini yang berjudul pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi dalam pembahasan kita kali ini ada yang namanya bagaimana cara kita mengelola keuangan dalam rumah tangga gitu ya. Salah satu contohnya kita harus bisa cermat bagaimana caranya untuk bisa menabung dan meminjam gitu. Di sini sudah saya tempelkan beberapa poster yang menjelaskan bagaimana apa itu meminjam dan bagaimana menabung dengan yang baik gitu. Jadi biar nggak serius-serius sekali, kita bawa santai aja ibu ya. Kita belajar bersama-sama, kita sharing. Saya pun masih banyak belum mengerti juga. Di sini kita udah lihat pembahasan pertama itu bagaimana apa yang harus kita pikirkan sebelum kita meminjam gitu ibu ya. Yang pertama harus kita pikirkan yaitu untuk apa kita meminjam. Itu yang terutama harus kita pikirkan sebelum kita meminjam uang. Seperti uang harus kita pikirkan dulu untuk apa kita harus meminjam. Apakah untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lainnya. Kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Contohnya dengan kita memberikan beberapa aset yang berharga yang ada di rumah kita sebagai yang bisa kita jual gitu. Kemudian berapa besar yang perlu kita pinjam. Jadi sebelum kita meminjam kita harus memikirkan juga berapa nominal yang harus kita pinjam dan dengan nominal yang kita pinjam itu kalau bisa tidak melebihi dengan kemampuan yang kita miliki gitu, dengan penghasilan pendapatan yang kita miliki. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Kita harus juga memikirkan Bu, dalam meminjam uang itu kita harus juga memikirkan bagaimana kita harus membayar uang yang kita pinjam gitu. Kemudian kemanakah kita dapat meminjam? Jadi dalam kita meminjam uang di sini banyak tempat-tempat. Salah satu contoh untuk kita meminjam yaitu bisa di saudara atau kerabat, bisa di rumah rentenir atau bank keliling, bakri. Kemudian kelompok simpan pinjam, arisan bisa jadi Bu ya, salah satu contohnya arisan. Kemudian koperasi simpan pinjam yang sudah sering kita dengar namanya. Kemudian Denpasar. Inilah salah satu beberapa tempat yang dapat kita meminjam uang yang kita inginkan gitu, kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada juga cara kita untuk mengetahui bagaimana mengapa harus kita menabung ya. Salah satu cara kita menabung ini sebenarnya usaha kita agar bagaimana biar nggak terlibat utang juga gitu. Kenapa kita harus menabung gitu ya Bu ya. Ini salah satu sebagai contoh juga gitu kenapa kita harus menabung agar kebutuhan yang mendadak seperti itu bisa terpakai dengan apa yang kita hasilkan tabung selama ini. Bagaimana tips agar untuk menabung dengan sukses? Ini Bu ada beberapa tipsnya.
menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Jadi itulah Bu pentingnya kenapa kita harus menabung, kita bisa berjaga-jaga agar, dan kemudian dengan pentingnya menabung kita bisa mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan kita untuk menabung? Contoh untuk membayar, ini ada contoh juga di atasnya Bu ya, untuk membayar uang pangkal anak sekolah kita yang udah SMA. Sebagai ini biar saya jabarkan lagi Bu ya. Ini ada jumlahnya sekitar uang yang harus dibayar itu 2.400.000 kan Bu. Kemudian kita harus jumlahkan sampai berapa lama kita bisa menabung dengan mendapatkan nominal yang 2.400.000 ya. Sampai berapa lama, kemudian dan berapa harus yang kita tabungkan gitu Bu, dalam per hari atau per bulan yang harus kita tabungkan. Jadi kita harus bisa mengkalkulasikan, menjumlahkan target-target yang untuk kita capai dalam menabung ini Bu. Kemudian menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Jadi dalam menabung ini Bu, kita juga harus sudah memiliki penghasilan yang banyak baru kita bisa menabung. Itu tidak mesti harus seperti itu juga Ibu ya. Jadi dengan penghasilan kita yang per hari pada penghasilan kita per bulan dapat membantu kita untuk bisa menabung juga ya. Kemudian buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan yang kita bahas tadi Bu. Kemudian menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran yang kita bahas tadi. Jadi tidak mesti harus ada penghasilan per bulan yang dengan hasil yang banyak baru kita menabung. Jadi dengan hasil yang per hari aja pun bisa kita sisihkan pengeluaran sedikit demi sedikit. Kemudian di atas sini pun ada juga penjelasan bagaimana cara menjelaskan tentang stop untuk gali lubang atau tutup lubang. Dan bagaimana dengan caranya? Ya gini tadi, dengan mengelola uang yang tepat bersama di keluarga. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Ibu sebagai orang tua di rumah harus bekerja sama dengan suami juga, dan bagaimana bisa untuk mengendalikan keuangan di rumah bersama-sama. Kemudian biasakan menabung dengan disiplin dan pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Jadi sebelum berhutang ibu harus juga berpikir matang-matang dahulu agar tidak uang yang dipinjam itu agar tidak lari kemana-mana gitu. Pikirkan apa yang dibutuhkan, kenapa harus meminjam. Jadi kalau dalam sesi pelajaran yang kita bahas hari ini, kalau kebutuhan sehari-hari ibu apa kira-kira yang harus ibu penuhi dalam per hari, dalam per bulan gitu? Bayar lampu, Untuk membayar anak lampu. sekolah. Iya. Ya, kalau belanja dia belanja ya kan. Iya. Jadi dengan penghasilan ibu yang mungkin belum mencukupi melebihi apa yang ibu inginkan, jadi ibu harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Salah satu contoh kebutuhan kita itu tadi kan Bu, bisa untuk membayar listrik, membeli susu anak, membayar anak sekolah. Itulah sebagai kebutuhan kita yang harus kita bayar Ibu ya. Yang bedanya dengan keinginan itu segala sesuatu yang bisa ditunda gitu Bu. Contohnya keinginan kita ini bisa untuk membeli tas baru, membeli sepeda motor, membeli rokok suami. Itu kan keinginan itu Bu. Nah, keinginan itu salah satu keinginan yang masih bisa kita tahan itu Bu. Kita tunda dahulu dengan mengganti kebutuhan yang harus kita langsung penuhi gitu. Karena dengan apabila kebutuhan kita tidak terpenuhi itu akan berpengaruh dengan kehidupan kita selanjutnya gitu. Nah, jadi tadi ibu sudah tahu di mana tempat-tempat untuk meminjam, sudah tahu memikirkan terlebih dahulu apa sebelum meminjam itu ibu pikirkan dulu terlebih dahulu.
Kemudian mengapa ya ibu harus menabung, ibu sudah mengerti juga, saya jelaskan. Jadi kira-kira sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Nenek apa yang mau nanyakan? Yang tiap harinya gajian itu Pak. Penghasilan ibu gitu ya? Iya. Yang penghasilan ibu yang biasanya per hari gitu Iya Pak? Pak. Jadi Kadang limpul, nggak tentu lah Pak, namanya nyokap pasir Pak, suami. Iya. Jadi bagaimana cara mengelola penghasilan yang per bulan gitu, ataupun per hari gitu Bu ya? Di sini bisa kita pahami bahwasannya kalau untuk dalam keluarga ada yang pendapatannya per bulan, kita bisa membuat ini Bu, pengeluaran catatan per bulan Bu. Kemudian kalau untuk yang per hari bisa kita buat dengan catatan kas harian gitu Bu. Jadi dengan membuat catatan-catatan seperti ini Bu, pengeluaran yang per bulan, kebutuhan per bulan ataupun penghasilan yang per hari bisa terkoordinir gitu Bu, mana bisa terkelola. Jadi di hasil yang tersisa itu bisa ibu sisihkan untuk menabung gitu ibu ya. Dengan menggunakan itu tadi Bu yang saya bilang, dengan catatan kas harian, kemudian dengan catatan keuangan per bulannya Bu. Kemudian ini ada beberapa yang saya sampaikan. Di mana tempat yang bisa ibu menabung tadi belum saya jelaskan ibu ya, tempatnya di mana ya untuk kita menabung. Bisa kita buat di tempat celengan atau rumah celengan ibu ya, kemudian bisa di tempat juga sekolah anak, kemudian bisa juga di tempat arisan, kemudian bisa tempat di kelompok simpan pinjam, bisa juga di koperasi dan juga bank pasar. Itulah salah satu beberapa tempat yang bisa ibu gunakan untuk bisa menabung per bulan ataupun per harinya. Jadi untuk sampai saat ini, inilah pelatihan yang pelajaran yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita bisa membahas yang lebih baik lagi, kita bisa lebih paham lagi bagaimana cara pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ya, biar lebih paham lagi ya. Jadi yang dapat kita simpulkan dalam pembahasan kita kali ini yaitu, sebelum meminjam berpikirlah dulu matang-matang untuk apa yang dipinjam itu. Kemudian jangan sampai kita terlibat hutang terus menerus. Jangan sampai yang ada namanya gali lubang tutup lubang, stop. Jangan sampai terkena seperti itu pada ibu-ibu semua. Jadi kita sama-sama harus cermat bagaimana menabung dan meminjam, mengelola keuangan dalam rumah tangga ibu-ibu ya. Jadi sampai saat ini kita sudahi dulu pembahasan kita. Untuk selanjutnya kita bisa bahas di momen berikutnya Bu ya, tentang mengelola keuangan mulai usaha. Jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.